saya baca. Judul cerita adalah Biji Semangka Ajaib. Musakir dan Dermawan adalah kakak beradik dari keluarga petani yang kaya. Almarhum ayah mereka memiliki yang sama besar. Pada suatu hari, mereka pun menjual barang-barang itu. Tetapi hujan yang sangat deras tiba-tiba pun muncul dan truk itu hampir tidak bisa berjalan. Dermawan sangat khawatir tetapi Musakir berkata ke temannya, biarkan saja mereka, tapi kita bisa mendapatkan banyak uang. Lalu tiba-tiba datang membawa biji benih, yaitu biji mini semangka. Dia pun menanamnya, dan pada saat sudah sangat besar dan dibelah, ternyata isinya adalah emas dan permata yang sangat mahal. Terus Musakir pun tidak senang dengan adiknya, Dermawan. Dia pun mencuri burungnya pada saat adiknya sedang pergi untuk memanen jeruk. Tetapi Musakir tiba-tiba menggigit padanya. Hei kakak, ayo kesini saja dan kita berbagi dua harta ini. Lalu mereka pun berbagi hartanya dan mereka pun saling mengasihi satu sama lain. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mengucapkan mohon. Tepuk salut. Peggy, salut. Silakan duduk yang bisa kasih tanggapan terhadap ceritanya kita ada. Ya, Mas. Nah, sekarang ibu tanya. Cerita ini dia memberi pelajaran apa kepada kita? Harus mengasihi satu sama yang lain. Nah, hari ini seperti setiap pagi atau akan membaca, tapi khusus di hari Sabtu atau dalam kegiatan Sabita, yaitu Sabtu baca dan cerita. Silakan maju Mary. Nah, silakan Mary ceritakan kembali secara singkat cerita yang Mary baca. Judul cerita dulu, baru ceritanya. Judul cerita adalah Ayo Tidur Lagi. Pada suatu malam, Kino sedang tidur di dahan pohon. Setelah itu, pagi tiba. Kino bangun untuk mencari makan. Bisa menyenangkan. Dia mencari makan. Tetapi pada suatu ketika, ada seekor musa yang ingin memakannya. Dia langsung berlari untuk mencari, dia sudah menang. Dia pun pulang dan mencari daun pokok untuk dia tidur. Nah, sekarang saya mau tanya, tema dari cerita yang Mary baca itu tentang apa? Kino sedang mencari makan. Kino sedang mencari makanan dia. Nah, dari teman-teman siapa yang ingin bertanya? Adakah yang ingin memberikan pertanyaan? Oke, ini silakan. Pemeran utamanya siapa? Pemeran utamanya adalah Kino. Jadi pemeran utama dari cerita yang Mary baca adalah Kino. Siapa lagi yang ingin bertanya? Tidak ada lagi. Oke, kita kasih WO untuk Mary dulu. Kasih WO, Kasih wow, wow, wow. Kasih Mary, silakan duduk. Telepon ke bawah. Saya tempat dengan edukasi bisa menceritakan jadi apa yang dia akan bisa. Silakan bisa. Halo Ibu Guru dan teman-teman. Saya akan menjelaskan cerita yang tadi saya sudah baca. Judul dari cerita tersebut adalah ada perempuan yang mengembalikan sepatu. Pada suatu hari, di sore hari, bapak dari Neo dan Nara sedang memasak. Jadi, bapak Neo dan Nara ini hobinya itu kayak seperti menjelajahi semua resep-resep masakan untuk masakan barunya.
Nah, sementara Neo dan Nara sedang santai-santai di tangga di luar belikan sepatu dari salah satu anak yang ada di rumah ini. Neo pun ketakutan karena rambut dari anak perempuan itu rambutnya acak-acakan. Jadi Neo sangat takut untuk bertemu dengannya. Kak Nara pun bertemu dengannya dan mengambil sepatu milik Neo. Demikian penjelasan saya atas data di buku dan teman-teman, saya akan mengucapkan terima kasih. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada. Nama hutannya apa? Pertanyaan apa? Nama hutannya apa? Tidak ada. Ya, tidak ada. Tidak ada. Oke. Sekarang ibu tanya judul dari cerita itu apa? Please. Judul dari cerita itu anak perempuan yang mengembalikan sepatu. Sepatu itu dicuri oleh siapa? Ini tidak dicuri tapi sepatunya jatuh saja. Oh, jatuh. Jatuh ke tanah atau jatuh ke mana? Jatuh ke tanah. Nah, sepatunya jatuh dari lantai 2. Oh ya, makasih. Pertanyaan satu lagi, berdiri. Sepatu dari yang dicuri ini, yang jatuh ini punyanya Neo. Selesai. Ada lagi pertanyaan kelompok di atas? Ada? Tidak ada? Ada Ibu. Ibu terima kasih. Hati ini, otak ini, mulut ini, mau bilang terima kasih Lisa. Hai, selamat pagi teman-teman. Shalom salve. Perkenalkan, nama saya Tania Sri Laratmase. Apakah boleh bergabung? Boleh. Silakan. Terima kasih. Sama-sama. Kayaknya lagi asik membaca nih. Dia di sini sedang melakukan program literasi, yaitu membaca buku, yaitu adalah Sabita. Apa itu Sabita? Sabita adalah Sabtu membaca dan bercerita. Wow, programnya itu bagus sekali. Apa tujuannya? Dengan membaca buku, kami akan menambah wawasan serta bernalar kritis dan juga kreatif. Kemudian perbendaharaan kosakata kami akan bertambah. Bolehkah saya mendengar salah satu teman bercerita tentang apa yang dia baca? Boleh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Kenalkan, saya Dian Sulam. Biasa saya dipanggil. Saya mau bercerita nama lengkapnya. Pada suatu hari, ada seorang anak kecil yang bernama Agus. Anak kecil itu sangat sedih karena kedua orang tuanya seringkali bertengkar. Dia takut, makanya dia berlari ke dalam kapalnya. Setelah sampai ke dalam kapal, dia pun menyalakan lampu layar. Dia mulai berhitung dari 3, 2, 1. Berlayar. Lalu mereka pun sudah berlayar. Setelah mereka berlayar, dia pun menyelam ke dasar laut. Di dasar laut, mereka menemukan hewan-hewan yang sangat ramah dan menyenangkan. Akhirnya, Aka dan kapal pun berhenti berlayar. Lalu, Aka pun berbicara dengan lantang. Berhenti! Aku tidak suka mendengar teriakan itu. Setelah itu pun, Aka mendapat pelukan yang sangat berat dari kedua orang tua Aka. Itu saja cerita saya. Terima kasih. Beri tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, salut. Sekarang pertanyaannya, ibu tetap berdiri. Anak-anak tadi semua sudah mendengar apa yang diceritakan oleh Ibu.
Sudah. Nah, siapa di antara anak-anak yang bisa menyebutkan judul cerita itu apa? Kapal Kapten Alka. Apa nama? Kapal Kapten Alka. Bagaimana Ivon? Betul. Wow. 3 tepuk. Pertanyaan selanjutnya. Cerita kapal Kapten Alga. Ya. Tokoh-tokoh yang ada dalam cerita itu siapa-siapa saja? Ayo yang menjawab angkat tangan. Alka dan kapal. Alka dan kapal. Alka apa lagi? Orang tuanya. Kapal. Dan orang tua. Oke. Lanjut. Kita tanya lanjut. Tokoh-tokoh dalam cerita tadi, ya. Siapa-siapa yang punya karakter atau sifat baik dan siapa-siapa yang punya karakter atau sifat jahat. Tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Protagonis itu adalah tokoh dalam cerita yang sifat atau karakternya baik. Kalau tokoh antagonis adalah sifat karakter dari tokoh yang ada dalam cerita yang jahat. Nah, tadi kalian sudah dengar. Siapa di antara anak-anak yang bisa menyebutkan tokoh-tokoh protagonis dalam cerita dan tokoh-tokoh antagonis dalam cerita? Siapa? Dede, silakan. Tokoh protagonis di dalam cerita tersebut adalah kapal, karena kapal sangat senang karena bisa bermain dengan Alka, dan setiap kali Alka ketakutan karena teriakan-teriakan tersebut, kapal akan menghiburnya. Dan karakter antagonis dalam cerita tersebut adalah kedua orang tuanya, karena kedua orang tuanya seringkali bertengkar dan membuat hati Alka terluka. Iya. Wow, bagus sekali ya. Jika anak-anak mendengar cerita Ivon tadi, apa pesan yang mau disampaikan dalam cerita itu kepada kita semua? Pesan apa? Ya, atau amanah? Ya, amanah apa yang bisa kita tangkap dari cerita Dexel? Ya, pesan moral yang ada dalam cerita itu apa? Jika kesalahan kalian bisa bersabar, kalian harus berani untuk melerai pertengkaran. Nah, jadi pesannya jangan suka bertengkar. Kalaupun ada pertengkaran, kita harus berani untuk meminta maaf dan kita menyelesaikan permasalahan di antara kita supaya tidak ada permusuhan. Sudah? Semua tangkap pesan moralnya? Oke. Sekali lagi kita berikan tepuk semangat Dang Dindung untuk kelas 6.